Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ternyata ijazah Rismon ya dikuliti juga ternyata. Tahu nih, bener apa kagak tuh ijazah di Jepang. Hal itu diungkap oleh pakar digital forensik yang asli yang sudah ratusan kali menangani kasus katanya sih ya. Ya, bagaimana kita lihat nih, Pak Joshua ini coba meneliti lah ya, forensik lah di ijazahnya Rismon. Ijazahnya Rismon. ternyata, ya, tapi kesimpulannya sih nanti kata Pak Joshua itu ya terserah kepada pemirsa. Bahkan kawannya itu bilang bahwasannya ijazah Rismon itu palsu. Berapa persen? Bukan 11 triliun. Bukan 11 triliun persen atau 11 triliun yakin seperti Rismon ke ijazah Pak Jokowi. Tapi beliau bilang keyakinan beliau itu bahwasannya ijazah Rismon di Jepang palsu itu hanya 1%. Ya, mari kita simak aja ya perbincangannya ya. Let's go. Nah, tetapi oke lah, itu sudah saya sampaikan. Sekarang nih, kita taruh dulu. Kita coba lihat kredensialnya. Ya, kredensialnya. Saya nggak akan membandingkan saya hanya membandingkan ijazah yang pernah ditunjukkannya. Nanti teman-teman di sini atau pemirsa semua itu menilai sendiri, ya. Apakah ijazah ini asli atau tidak gitu ya. Kenapa? Karena kami sudah menemukan ya banyak ijazah-ijazah bahkan dari fakultas yang sama dari Yamaguchi. Ya. Alhamdulillah. Dan itu sangat berbeda jauh. Ya. Mungkin nggak perlu pakar telematika hadir di sini gitu ya untuk membandingkan itu seperti yang dilakukan dia kemarin di iNews gitu ya, membandingkan ijazah Jokowi yang udah sama plek gitu ya. Itu nggak perlu seperti itu. Mungkin anak SD pun bisa membandingkan nantinya mana perbedaannya ya. Jadi kita semacam teka-teki lah ya. Saya tunjukkan ya. Cerdas nih orang benar. Nah nih ijazah Rismon. Ijazah Jepang Rismon. Lagi dicari-cari yang Pak Joshua di file nih, gue kulitin nih. Saya tutupi namanya tapi ini real ya. Ini ijazah salah satu dulu mahasiswa UGM S1, S2 di Yamaguchi, sekolah yang sama dengan Rismon, dan doktornya juga di Yamaguchi, ya, sekolah yang sama dengan Rismon, ya, meskipun tahunnya berbeda, ya. Inilah ijazah yang ditunjukkan Rismon. Ini adalah ijazah 987 itu S2-nya, ya, master. Jadi paten. Kita bisa translasikan ini, ya. Anda bisa gunakan ChatGPT atau DeepSeek segala macam. Ini menyebutnya bahwa ini master, ya. Master. Nah, bagaimana perbedaannya? Jelas banget gitu ya. Pertama dari warnanya, oke lah. Ini mungkin sudah luntur warnanya gitu ya, atau mungkin itu kopian yang di print lagi, silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi lihatlah bentuknya, ya. Ini nama alfabet di sini, ya, pemilik aslinya. Ya. Huruf kanjinya juga berbeda. Yang paling mengesalkan sebenarnya di sini ada 2 stem. Yang bachelor itu stemnya malah 3, ya, karena ada stem masing-masing mahasiswanya juga, ya. Tapi kalau yang master dan doktor itu 2 stemnya. Ya. Ini nanti Anda bisa translasikan. Ya. Ada juga translasinya, ada juga yang bahasa bahasa Inggrisnya. Ya. Kita lihat ke bawah. Ini ijazah doktornya. Ini yang diakui dia 460. Ini adalah ijazah doktor. Bagian yang mana? Ya. Anda bisa melihat perbedaannya. Ijazah kanji, ya, Jepang itu tidak ada yang pakai tanda tangan seperti ini.
Nah, itu. Saya bisa pastikan semuanya pakai stem saja seperti ini. Dan menggunakan kata kanji. Ya. Yang pertama itu. Yang berikutnya, semua program doktor itu ada bidang ilmunya di sini. Ini science and technology, ya, atau engineering. Nah, di sini hanya nomor saja. Itu sudah berbeda banget, ya. Saya nggak bisa bilang palsu, mungkin 99% saja palsunya, gitu ya. Tapi berbeda banget. Ya. Beda. Hurufnya di sini sangat rapi. Ini rata kanan, rata kiri. Di sini melenceng. Ya, saya nggak tahu bagaimana ada ijazah yang seperti itu, gitu ya. Aneh. Anda yang menyimpulkan nanti. Yang paling parah, apa tuh saya nggak tahu gimana dia merancang, ya, mengatakan ini asli, ya. Kalau kita terjemahkan ijazah S2 ini bulan Maret, 16 Maret, memang wisuda di Yamaguchi selalu Maret sama Oktober. 16 Maret 2006, ya. Dia nggak tahu tahun Hensi, ya. Jadi dibuat sama tetapi yang diganti tanggalnya, wah keliru banget dia, gitu ya. Dikiranya 2008 satunya, gitu kan. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti ini tahun 2006 dan ini tahun 2006. Nah, tuh ya. Dan tahun 2006 bulan Mei, Hiroshi Kato, ini yang tertulis Hiroshi Kato, ya, itu sudah nggak jadi rektor, sudah ganti nama rektornya. Nah, ini kesalahan-kesalahan fatal. Kita nggak perlu menganalisis fisiknya lagi sebenarnya. Nggak perlu seperti itu. Tetapi dari informasi petunjuk-petunjuk ini sesuatu yang ganjil. Ya. Anda sendiri yang menilai. Ya. Nah, ini contoh penyetaraan dari Yamaguchi. Ya. Saya tutupi namanya, Yamaguchi. Doctor of Engineering. Inilah contoh penyetaraan yang benar. Berbeda dengan yang diklaim oleh Rismon. Sertifikat dosen, pendidik, segala macam. Ya. Ini tanggalnya sesuai, ya. Nomor 710, 710. Ya. Saya tutupi namanya karena dia nggak pengen ditunjukkan namanya. Dan ini dosen, ya, di salah satu PTN terkenal sekarang. Alumni S1 UGM, S2 Yamaguchi, S3 Yamaguchi, gitu ya. Ayo, Nah, ini punya, ya, ini sudah terkenal, ya, Tun Ahmad Ghazali, ya. Ada YouTube-nya, Anda bisa tonton di sini untuk persis. Ini sama seperti ini persis, ya kan? Cuman ini memang di-scan, jadi warna kuningnya menghilang, ya. Tapi masih kelihatan kuningnya sebenarnya, ya. Sama seperti ini ijazahnya. Lihat bentuknya. Ini rata kanan, rata kiri, ada 2 stem, gitu ya. Nah, saya nggak tahu. Ini stemnya kemana, hilang mungkin, saya nggak tahu. Ya. Hilang. Nah, ini yang dari orang, apa namanya, kemarin orang Mesir kalau nggak salah, ya. Ini versi bahasa Inggris. Inggrisnya, ya, alfabetnya. Mas Jos. Ini contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Silakan, Mas Teguh. Di bagian transkrip, bagian bahasa Inggris yang di atas. Nah, itu kan ada watermarknya. Ya, di dalam ini ada watermark. Ya, itu ada watermarknya. Setiap ijazah, setiap transkrip itu ada watermark untuk melindungi sebuah dokumen yang ada di Jepang. Mungkin itu Mas Jos sedikit ya. Maaf saya. Ya, jadi di sini, ya, setelah kita teliti dari file original yang diupload dari sana itu ada bisa kita munculkan watermarknya, ya, sama seperti logo di sini nanti yang munculnya. Jadi itu mungkin ya proteksinya. Selain cap yang di sini, tanda tangannya yang dalam huruf Inggris, ya. Cap-cap yang di sini juga sangat sulit untuk ditiru, gitu ya. Nah, ini sudah kelihatan banget perbedaannya dengan yang ditunjukkan oleh Rismon. Ini contoh ijazah dari Osaka, ini punya Ade, ya, Pak Ade Kurniawan, ini ahli forensik yang kemarin kita undang juga, kebetulan masih berhalangan. Ini juga kurang lebih sama, ya. Jadi nggak ada tanda tangan di sini. Ijazah kanji kok ada tanda tangan seperti tanda tangan apa namanya biasa itu enggak. Jadi berbeda banget. Saya nggak bilang palsu, tapi itu berbeda banget. Dan setelah kita konfirmasi memang tidak dikeluarkan. Jadi makanya ada wartawan juga sudah menanyakan di sana, ya. Ini memang nggak pernah dikeluarkan seperti itu ijazah, katanya gitu. Ini yang ditunjukkan hasil capture dari video ya, klarifikasinya kemarin, ya. Baik.
Kemarin setelah ramai soal ijazah, kemudian di iNews semalam juga nih komentar Pak Roy Suryo ini mulai menyoroti juga ijazah SMA Presiden Joko Widodo. Ya, mengenai SMPP kemudian berubah menjadi SMA. Nah, ini gimana menurut Mas Yuswa dan Pak Roni barangkali? Ya, kami Apakah juga Anda bahas melihat itu. ini menjadi suatu pola? Apakah Anda melihat ini menjadi suatu pola? Bahkan bukan hanya ijazah saja, bahkan KTP, KK dipertanyakan. Wah, ini kan udah nggak benar lagi gitu ya. Ngawur, Nggak perlu ditanggapi lah yang seperti itu ya. Jadi kalau bisa fokus lah ya. Jadi kalau kemarin misalnya Risma menyatakan font di ijazah atau misalnya nomor di ijazah itu dulu dipertahankan. Jangan kemana-mana ketika dia udah salah di situ, harusnya dia mengaku minta maaf dulu. Itu peneliti yang benar. Betul. Ya. Ketika dia udah menyadari bahwa ada kesalahan, harusnya dia minta maaf dulu. Kalau misalnya ada temuan baru, silakan lagi, boleh, nggak apa-apa. Kita nggak melarang untuk mengkritik, nggak melarang untuk melakukan analisis seperti itu. Tapi kalau keliru, minta maaf lah, gitu ya. Jangan pula dibiarin seolah-olah dia nggak bersalah, gitu ya. Ini udah kayak preman nggak jelas, gitu kan. Katanya Siantarmen, bukan hanya dia Siantarmen, saya juga Siantarmen ya. Ini parah benar ya omongannya. Nggak bisa dipegang istilahnya ya. Bayangkan, saya baik-baik merayu dia supaya bertemu, supaya berdiskusi, saya diblokir. Saya berikan data, saya diblokir. Saya ajak ketemu kemarin ya di grup. Ada yang minta saya face to face di dia, tapi di Jakarta. Saya bilang besok kita di Jakarta di Bareskrim sekalian, tak bilang saya sekalian melaporkan ijazah palsunya gitu ya. Akhirnya diam juga ya kan. Nah, inilah ciri-ciri orang-orang yang cari pembenaran ya. Sebenarnya udah stres mungkin ya orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena sudah di ujung tanduk sebenarnya ya. Tinggal menunggu pengumuman aja jadi tersangka. Nah, itu mungkin. Baik, terakhir mungkin Mas Yuswa dan Pak Roni. Barangkali apabila Pak Roy Suryo hadir pada malam hari ini, sebetulnya apa yang ingin dipertanyakan dan apa yang ingin disampaikan? Mungkin dari Pak Roni terlebih dahulu. Ya, pertama Pak Roy, ya, Anda kan katanya bertiga itu peneliti. Jadi di forum apa yang bisa Anda bicara, kemudian bisa dipertahankan? Nah, bukan di media sosial atau di media masyarakat gitu. Karena itu jalurnya kan satu arah. Kalau di forum internasional atau nasional, yang dimana di situ saya sebidang, kita akan bisa lihat bahwa ini penelitian benar-benar penelitian atau hanya cuma ya itu saya bilang dulu. Apa yang masuk sampah ya keluar ya sampah. Nah, terus di forum apa mereka akan menulis jurnal itu? Yang paling tinggi ya grade-nya. Saya kasih tahu untuk grade di keteknikan di IEEE. Itu asosiasi di bidang electrical dan computing. Bisa mau nembus di situ? Saya yakin enggak bermutu gitu. Atau ke Springer, kita ya, percetakannya, atau kita turunkan lagi ke bidang-bidang yang lain, Nature atau jurnal-jurnal yang lain, Wiley misalnya. Apa mau nulis di situ gitu, hasil penelitiannya. Tapi kalau misalnya penelitiannya ini untuk membuktikan sesuatu yang bisa kita bantah, sangat datanya banyak kok gitu, dan itu bisa dilihat gitu. Mas Jos tadi menampilkan juga. Nah, apalagi yang ijazah-ijazah yang penuduh ini. Ya kalau di rekayasanya bahasa Inggrisnya yang typonya itu dikirim lagi ke ban PT kan, kalau orang jeli akan kelihatan tuh typonya di ijazah S2-nya. Ya bahasa Inggris. Nah, yang ini direkayasa kanjinya lagi. Waduh, gitu. Saya dan Mas Jos itu sampai tertawa. Kok ini berani-beraninya itu dia menipu bangsa Indonesia ini dengan hal-hal yang seperti ini. Itu saya setuju dengan Mas Jos tadi. Tinggal menunggu aja. Jadi saya percaya kalau orang Jepang itu kalau sudah mengkonfirmasi pakai domain, menggunakan domain resmi Yamaguchi Japan ID, itu sudah resmi. Ada seal-nya lagi di bawahnya itu. Paten ya. Jadi tidak perlu lagi pakai lembaran surat ini.
Jadi pakai email aja sudah cukup, bahwa itu sudah mengatakan bahwa tidak ditemukan disertasi maupun tesis, bahkan ijazah tidak pernah kami keluarkan. Titik. Itu bisa dipastikan 1% ya, Mas Jos ya. 1%. 1% palsu gitu ya. Ya, 1% palsu aja 1% kita palsu. dulu. Gitu. Gak usah yang 1%. banyak-banyak ya. 1.001 Iya. triliun persen palsu kan kebanyakan, 1% aja dan Mas Jos. Iya, Ya, silakan Mas Jos. Ya, saya ingin menambahkan ya. Jadi apa namanya? 1% palsu. Sering orang-orang sana menyatakan ini kajian ilmiah, ini kebutuhan akademik gitu ya. Harusnya kajian ilmiah atau penelitian itu hasilnya adalah paper gitu ya. Paper yang jelas metodologinya gitu kan, yang jelas sumbernya dan seterusnya. Jadi dari situ saja udah terbantahkan kalau mereka tidak melakukan kajian apapun sebenarnya. Mereka hanya menggesek ya, menggunakan asumsi-asumsi saja gitu ya. Nggak ada penelitiannya yang benar di sana gitu ya. Mulai dari analisis digital, ELA, apapun lah itu, deep face, itu analisis abal-abal semua ya. Buset. Nggak ada pemeriksaan digital forensik seperti itu ya. Analisis Belum lagi secara prosedur mereka sudah sangat keliru ya kan, menggunakan data-data di internet tanpa ada surat perintah, tanpa ada surat tugas, tanpa ada permohonan dari siapa sih yang minta mereka memeriksa itu atas nama rakyat, siapa rakyatnya gitu ya. Saya enggak tuh, saya rakyat tapi saya enggak minta mereka tuh buat apa juga, enggak ada gunanya ya kan. Saya juga enggak. Katanya itu, ini ya, Jos, secara logisnya ya silakan Mas Teguh. katanya kan peneliti itu bebas. Sebentar, kalau itu penelitian di bidang kesehatan, kalau menyentuh atau mengambil darah itu harus ada izinnya, nggak bisa. Nah, sesuatu itu benar kata Mas Jos, ada prosedurnya, ada izin, ada suratnya. Jangan berlindung di balik peneliti. Ya. Kita ngambil darah primata aja itu harus izin loh. Betul. Kalau yang lain-lain bisa, tapi masuk ke lokasi kita harus izin juga. Nah, makanya saya setuju dengan Mas Jos. Harus ada izin, harus ada prosedur, ada aturannya, etikanya ada gitu. Silakan Mas Jos. Sorry saya potong tadi. Iya. Jadi seperti itu Mbak Alina. Baik. Ya begitulah tadi ya paparan dari Pak Joshua Suherman. Joshua siapa? Joshua Herman. Dia obok-obok dong. Ya Pak Jos lah. Seorang ahli digital forensik ya. Penelitiannya jelas benar ya. Tadi lihat kan ya ijazah Rismon yang katanya dari Jepang, Yamaguchi. Mon nasibmu mon di ujung tanduk. Mon nasibmu tinggal tunggu waktu. Aduh, nuduh orang ijazah palsu tapi ijazahnya palsu 1%. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.